Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Marga Channel ya. Untuk saat ini kita lagi makan-makan bersama beberapa tokoh budaya. Ada Mas dari Bali dan tokoh budayawan dari Sunda juga. Nah, di sini mungkin akan ada diskusi, beberapa bahan diskusi, terutama di bidang ikat di sini tuh. Ya silakan kepada Kang siapa? Kang Iyad untuk memulai pembahasan kita mengenai ikat, terutama ikat yang berada di Pulau Jawa, Bali. Action. Untuk ikat kepala itu antara Sunda dan Bali itu tidak jauh beda. Asal usul ikat kepala itu satu, warnanya itu putih. Maka yang putih itu polos itu khusus digunakan dalam ritual keagamaan yang biasa digunakan di masyarakat Bali. Kenapa yang di Sunda itu ada 4 penjuru? 4 penjuru itu searah dengan arah mata angin. Nah, banyak falsafatnya dari filosofis itu. Maka di Sunda kita memisahkan diri, tapi kita masih ikat kepala seruput dengan Bali. Kalau di Sunda itu makna-maknanya terkandung dan terpisah. Kalau misalkan satu yang putih itu khusus di Bali ya udah dikelompokkan untuk acara keagamaan. Kalau yang banyak bercoraknya itu untuk keperluan sehari-hari gitu. Kalau di Sunda itu sama, ikatnya itu sama, banyak warnanya, cuma putihnya itu ada di tengah. Kita di putih itu kembali kepada sang pencipta kita. Gitu beli? Ya. Ada. Baik, berikutnya kita akan membahas ikat yang ada di Bali. Kita akan tahu kaitannya di mana ikat Sunda dan ikat Bali. Silakan kepada Bli siapa? Wayan. Di Wayan. Kalau ikat kepala di Bali namanya udeng. Udeng itu juga modelnya bermacam-macam style gitu. Artinya kalau yang di Bali pada umumnya yang warna putih itu digunakan untuk saat upacara keagamaan. Itu yang warna batik itu biasanya untuk kegiatan kalau di Bali upacara perkawinan, artinya seperti di Bali menyambut beraya gitu. Artinya kalau kita melihat orang meninggal itu biasanya umumnya udangnya itu kebanyakan warna hitam gitu. Pada umumnya di Bali udang yang dipakai masyarakat pada umumnya seperti yang saya pakai ini. Nanti kalau memang yang udah punya jabatan pemangku gitu tuh udangnya kepalanya dibungkus, rambut nggak kelihatan gitu. Kalau yang isinya yang depannya ini lepas ke samping gitu, waktu dulu zaman kerajaan itu yang menggunakannya itu para patih pimpinan prajurit gitu. Kalau sekarang di Bali identik yang menggunakan udang itu pecalang atau pengaman desa lah. Kalau di umumnya kita ini kepolisian itu si udang yang ada di Bali. Itu. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bli Wayan mengenai ikat Bali, kita akan mengetahui korelasinya antara ikat Bali dan ikat Sunda. Silakan kepada perwakilan Kesukuan dari Cipta Kelar untuk menyimpulkan. Sukabumi aja. Oh, Sukabumi untuk menyimpulkan yang telah kita bahas dari tadi. Baik, jadi gini teman-teman, kita sebetulnya jadi setelah kesimpulan antara Sunda dengan Bali itu ada kesamaan. Itu artinya kita memang bersaudara. Dari bentuk ikat pun umumnya Bali itu kalau mengikatnya itu di depan. Itu seperti halnya kepala dan ekornya pun ada di Sunda. Dan salah satu mungkin yang biasa dilakukan masyarakat Kasepuhan yang ada di Sukabumi itu ikat kepalanya tuh ya jadi seperti ini. Ini salah satu kesatuan menjadi badan dari ekor, kepala dan badan itu menjadi satu. Artinya tentunya kita dari Sunda sampai Bali kita bersama satu keluarga. Terima kasih. Udah. Siap. Demikian pembahasan ikat kita mulai dari Banten, dari Bali dan dari Kesukuan Cipta Kelar Sukabumi sudah menjelaskan beberapa hal mengenai ikat yang mudah-mudahan akan menjadi pengetahuan lebih untuk kita semuanya dan kita semuanya bisa menghargai namanya budaya. Salam budaya, lestari budaya. Oh ini golongan pemangku. Ya, kalau pejabat-pejabat ini, padahal di Bali kan udah belum sekarang. Kalau di Bali ada nggak ikat kayak gitu?